Nama aku Oktavia Judean. Aku mahasiswa dari Psikologi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini ya. Untuk kali ini aku di sini ingin membahas mengenai tentang mengontrol ataupun mengendalikan emosi pada diri kita sendiri. Ditonton ya sampai habis. Untuk kalian yang lagi nonton di sini, kalian pernah nggak sih merasakan susah dalam mengendalikan emosi? Misalnya, ketika seseorang sedang melakukan suatu kesalahan yang bahkan bukan masalah yang besar, dia hanya melakukan kesalahan yang kecil, kalian tuh langsung terpancing emosinya dan mulai memarahi orang tersebut di depan orang banyak, ataupun pada saat itu juga kalian langsung memarahi. Nah, setelah itu kalian tuh merasa bersalah ketika sudah meluapkan emosi kalian. Nah, di sini aku tuh juga pernah merasakan hal yang sama. Setelah aku meluapkan emosi aku mulai merasa sedih, bahkan sampai merasa bersalah. Tetapi setelah aku masuk ke jurusan psikologi nih, aku mulai mempelajari tentang emosi-emosi manusia dan juga gimana sih caranya untuk mengendalikan emosi. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara mengendalikan emosi, kita kenalan dulu yuk dengan emosi itu apa sih? Nah, di sini emosi adalah kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila kita berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Sedangkan untuk pengertian pengendalian emosi itu sendiri adalah kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat ataupun selaras sehingga tercapainya keseimbangan dalam diri individu itu sendiri. Lalu di sini juga ada nih pengertian dari para ahli, yaitu dari Harlock. Ia menyatakan bahwa pengendalian emosi itu adalah usaha untuk menghadapi situasi dengan sikap yang rasional, lalu merespon hal tanpa berusaha untuk menekan dan menghilangkan emosi agar tidak muncul lagi. Nah, hal tersebut itu kenapa dilakukan? Karena agar tidak menimbulkan kerusakan psikis dan fisik serta yang diterima oleh lingkungan sosial. Lalu juga terdapat dampak nih ketika seseorang itu tidak pandai dalam mengendalikan emosi. Contohnya itu seperti ia jadi susah untuk bekerja sama dengan orang lain, ia jadi mengurung diri, seperti menarik diri dari lingkungannya, bahkan ia bisa saja mudah frustasi dan juga mudah terkena stres. Nah, setelah kita tadi sudah membahas pengertian tentang emosi serta ada dampaknya, di sini kita jadi mengerti bahwa pentingnya itu pengendalian emosi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Dalam konteks ini, Al-Quran itu juga memberikan petunjuk pada manusia agar mengendalikan emosinya guna untuk mengurangi ketegangan-ketegangan fisik dan juga psikis serta efek negatifnya. Di dalam Al-Quran juga ditegaskan tentang pengendalian emosi pada Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai ayat 134 yang artinya, dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu di sini juga ada hadis riwayat Abu Daud, siapa yang berusaha menahan amarah padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat sampai Allah menyuruhnya untuk memilih dari yang dia kehendaki. Dari yang tadi sudah aku bacakan, mau dari ayat sampai pun hadis, ini tuh termasuk di golongan sebagai ayat-ayat dalam pengendalian emosi yang berkaitan dengan menahan amarah ataupun pengendalian emosi. Lalu, gimana sih cara kita untuk mengendalikan emosi diri kita sendiri? Nah, secara teori itu terdapat 3 metode untuk pengendalian emosi. Nah, ini tuh didapat dari Hube pada tahun 2006. Nah, yang kita ngebahas yang pertama dulu ya, untuk pengalihan itu adalah cara untuk mengalihkan atau menyalurkan ketegangan emosi pada objek lain. Nah, di dalam pengalihan ini terbagi lagi nih jadi 3, yaitu ada katarisis, rasionalisis, dan juga ada zikirullah. Nah, untuk katarisis sendiri itu adalah suatu istilah yang mengacu pada penyaluran emosi keluar dari keadaannya. Jadi contohnya itu misalkan ketika seseorang sedang jatuh cinta dan ia tidak bisa atau tidak mampu untuk mengungkapkannya, nah ia mulai menyalurkan rasa cintanya itu kepada, misalkan ia menulis novel ataupun menulis
puisi-puisi cinta yang tak lain merupakan penyaluran dari apa yang sedang ia alami pada saat itu. Selanjutnya di sini tuh ada rasionalisasi yang merupakan sebuah proses pengalihan dari satu tujuan yang tidak tercapai ke dalam bentuk yang diciptakan dalam pikirannya. Nah, contohnya di sini itu ketika seseorang itu berupaya untuk menikahi orang lain, namun dalam rencananya itu ia gagal nih untuk menikahi orang tersebut. Nah, di sini tuh ada hikmah yang diperoleh dari orang tersebut dengan mencoba untuk mengenali kebaikan apa yang muncul setelah kegagalan itu. Setelah ia mengalami kegagalan itu, yang dimaksud sebagai penundaan akan kenikmatan yang besar itu misalnya karena pada akhirnya itu ia nanti ke depannya akan menemukan orang yang lebih baik masa depannya ataupun lebih baik secara keturunannya dan seterusnya. Nah, di sini juga ada nih zikirullah. Nah, zikirullah ini merupakan salah satu cara untuk pengalihan manakala manusia itu sedang mengalami kesulitan ataupun sedang menghadapi suatu masalah. Dalam mengingat Allah ini itu bisa berupa kalimat thayyibah, wirid, doa maupun tilawah dari Quran. Nah, efek dari aktivitas tersebut tuh biasanya seseorang muslim itu akan merasakan ketentraman dalam menghadapi masalahnya, dan hal ini tuh juga baik untuk menghasilkan sikap optimis ketika ada harapan yang tidak bisa terpenuhi oleh seorang individu tersebut. Nah, lalu di sini ada solusi yang kedua nih, yaitu penyesuaian kognitif. Nih, penyesuaian kognitif itu adalah realitas bahwa kognisi seseorang itu sangat mempengaruhi sikap dan juga perilakunya. Dalam penyesuaian kognitif itu terdapat 3, yaitu ada atribusi kognitif, lalu ada empati, dan ada altruisme. Kita akan ngebahas yang atribusi kognitif dulu ya. Di sini adalah suatu mekanisme yang menempatkan persepsi berada dalam kondisi yang positif. Contohnya itu, misalkan ketika ada seseorang yang ia misalkan jadinya tergores oleh pisau, nah maka ia pasti akan merasa sedih kan, atau merasa marah. Namun mereka ini meyakini diri bahwa apa yang sudah terjadi ini berupa tanda kasih sayang Allah yang mengucurkan darah haram yang mungkin ada pada dalam diri mereka ini, sehingga kelak tidak akan menyentuh api neraka. Seperti itu. Lalu di sini yang kedua ini ada empati. Nah, empati itu merupakan kesadaran dalam diri seseorang untuk turut merasakan apa yang sedang dialami orang lain juga, baik berupa kesulitan ataupun sedang mengalami musibah. Lalu di sini juga ada altruisme nih. Altruisme ini merupakan salah satu prinsip dalam relasi interpersonal. Kalau misalnya di dalam Al-Quran itu ia melukiskan orang yang memberikan pertolongan kepada sesama, tetapi ia tuh tanpa pamrih kecuali mengharapkan ridho dari Allah. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih ada solusi yang ketiga, yaitu coping strategi, yang dimana itu tuh sebuah tindakan seseorang dalam menanggulangi atau menerima ataupun menguasai suatu kondisi yang tidak diharapkan atau orang tersebut sedang menghadapi suatu masalah nih. Dalam teori psikologi itu coping strategi itu terdapat 2, yaitu emotional focus coping dan juga ada problem focus coping. Nah, di sini kita ngebahas yang emotional focus coping dulu ya. Jadi ini tuh yang berarti fokus penanggulangan tuh pada emosi yang sedang dirasakan oleh diri kita sendiri ketika menghadapi suatu masalah tersebut. Sedangkan kalau untuk yang problem focus coping ini adalah dimana seseorang itu secara singkat berarti fokus itu penanggulangan pada masalah yang sedang ia hadapi. Jadi fokus pada gimana nih cari solusi dari masalah tersebut. Nah, di sini juga ada nih di ajaran Islam terdapat 2 mekanisme dalam penanganan dari emosi, yaitu mekanisme sabar dan juga syukur, serta adanya juga pemaafan. Seperti itu. Sudah selesai untuk kali ini. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat nih untuk teman-teman yang nonton. Mungkin segitu dulu ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.